Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Ramadan dari kelas TI 18 SE Malang. Saya akan menjelaskan sedikit tentang metode dan UCS pada mencari decision tree pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya, sebelum masuk ke penjelasan rute-rute pada metode BFS, definisi BFS itu sendiri adalah sebuah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi suatu simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan rute jalan pada metode BFS dari Zerin ke Hirsova, di mana NIM saya adalah 1118.100.172 akhiran 2. Pertama, kita dari Zerin itu terbagi dua cabang, yaitu Oradea dan Arad. Kita bahas jalur Oradea terlebih dahulu. Untuk Oradea hanya bisa ke satu titik, yaitu titik Sibiu. Dari Sibiu ini ada 3 percabangan, di mana di situ ada Rimnicu, Vagar, dan Arad. Rimnicu sendiri memiliki 2 cabang, Craiova, Pitești, dan Vagar hanya memiliki 1 cabang, yaitu Bucharest. Arad memiliki 2 cabang, Timișoara dan Buntu. Sini Buntu diberi tanda seru warna merah. Setelah itu dari Craiova dibagi 2 cabang, yaitu Pitești dan Dorabeta. Pitești memiliki 2 cabang juga, yang satunya itu Buntu ditandai dengan tanda seru warna merah. Satu lagi adalah Bucharest. Dan di sini dan kembali ke kota sebelumnya, itu Rimnicu, titik sebelumnya. Rimnicu tadi dibagi Craiova yang baru saja dijelaskan. Sekarang beralih ke Pitești, di mana Pitești memiliki 2 cabang juga, yaitu Craiova dan Bucharest. Bucharest memiliki 3 cabang, yaitu Giurgiu, Făgăraș, dan Urziceni. Craiova sendiri sama seperti sebelumnya, yaitu memiliki jalur buntu dan Drobeta. Sedangkan untuk Bucharest, di sini kita memiliki 3 cabang atau tiga kemungkinan titik yang dapat dilalui, yaitu Giurgiu, Făgăraș, dan Urziceni. Nah, di titik Urziceni ini kita bisa sampai ke tujuan, yaitu Hirsova. Kita perlu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah untuk sampai ke Hirsova jika kita melalui jalur yang tadi disebutkan. Sedangkan dari seluruh data yang sudah dikumpulkan dan penentuan jalur-jalur yang sudah ditentukan, di sini banyak cara untuk mencapai titik Hirsova. Ada yang memakan 7 langkah, 6 langkah, 5 langkah, 9 langkah, 10 langkah, dan 11 langkah. Ada juga 12 langkah. Titik tercepat menuju Hirsova kita ada di depth 6, yaitu lewat Oradea, melewati titik Oradea, kemudian Sibiu. Setelah Sibiu kita melalui titik Vagar untuk ke titik Bucharest. Setelah di Bucharest kita ke titik Urziceni dan sampailah di Hirsova. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di sini. Jadi dapat diambil kesimpulan rute terdekat dengan metode BFS ada 6 depth, yaitu Zerin, Oradea, Sibiu, Făgăraș, Bucharest, Urziceni, Hirsova, dan ada pula Zerin, Arad, Sibiu, Făgăraș, Bucharest, Urziceni, dan Hirsova. Selanjutnya kita beralih ke Uniform Cost Search atau UCS, di mana UCS adalah algoritma search tree graph yang digunakan untuk menyelesaikan beberapa persoalan.
Algoritma ini dimulai melalui pencarian dari root node, kemudian dilanjutkan ke node-node selanjutnya. Berdasarkan soal, untuk name yang akhiran 2 itu initial state-nya kita adalah Zerin, dan goal-nya adalah Hirsova, sama seperti BFS sebelumnya. Di step 1, action kita masuk ke Zerin, pergi ke Ora. Zerin punya 2 percabangan, ada Oradea dan Arad. Dan yang dihasilkan dari Zerin ke Oradea dan Zerin ke Arad itu didapati nilai terkecilnya adalah 71. Dan di step kedua, setelah Oradea, kita bisa masuk ke CBU. CBU adalah lanjutan dari Oradea tadi, dan ini ada Arad dan menghasilkan Arad 75, CBU 222, yang berarti kita akan memilih jalur Arad yang memiliki poin lebih kecil daripada CBU. Pada step 3, ada CBU, Timisoara, dan menghasilkan di mana poin CBU yaitu 222 dan 215 dan Timisoara 193. Oleh karena itu, kita mengambil Timisoara yang nilainya lebih kecil. Pada step keempat, kita explore lagi ke Lugoj dan CBU. Dari explore Lugoj dan CBU ini didapati hasil CBU yang memiliki angka 215, di mana angka tersebut lebih kecil daripada Lugoj 304. Dan step kelima ada kita mengeksplor titik Fagaras dan Rimnicu Vilcea serta Lugoj. Masing-masing memiliki nilai 314, 295, dan 304. Dan yang dihasilkan dari titik-titik tersebut, Rimnicu Vilcea memiliki poin lebih kecil yaitu 295. Oleh karena itu kita akan menggunakan titik Rimnicu Vilcea yang memiliki poin 295. Untuk step 6, kita mengeksplor titik Vitesti, Craiova, dan Fagaras. Serta ada juga Lugoj di sini karena memiliki 4 titik yang bisa dieksplor. Dan yang dihasilkan di sini adalah Fagaras yang memiliki 3 poin lebih kecil yaitu 314. Oleh karena itu, kita memasuki titik Fagaras. Pada step ke-8, dari Zerin kita bisa mengeksplor titik Bucharest yang memiliki poin 525, Mehadia poinnya 374, Vitesti 392, dan Craiova 441. Dan dimana pada step ke-8 ini menghasilkan titik Mehadia yang memiliki poin lebih kecil yaitu 374. Dimana yang lain memiliki 525, 392, dan 441. Pada step 9, dari titik sebelumnya kita eksplor ke Drobeta. Drobeta memiliki poin 449 dan Bucharest masih sama seperti sebelumnya yaitu 525, Vitesti juga 392, dan Craiova 441. Dari keempat titik ini dihasilkan yang lebih kecil adalah Vitesti yaitu 392 nilainya. Pada step ke-10, Drobeta memiliki nilai 449 dan Bucharest 525 serta 493, di mana 2 titik tadi menjadi 1 yaitu dari Bucharest itu sendiri dan dari Vitesti. Sedangkan untuk Craiova ada 441 dan 530. Dari sekian titik yang dipilih, yang menjadi tujuan selanjutnya adalah Craiova yaitu 441. Karena Craiova untuk selanjutnya tidak bisa dieksplor karena area-area titik-titik sebelumnya sudah kita eksplor tadi, jadi kita langsung masuk ke Bucharest di mana memiliki nilai 525 dan 493 yang menghasilkan Bucharest dengan
dengan nilai 493. Lalu pada step 12, dari Bucharest kita masuk ke titik Urziceni yang memiliki poin 578. Setelah itu di step 13 kita memilih rute Hirsova dengan nilai 676. Dan rute terpendek versi UCS adalah Zerin, Arad, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Pitești, Bucharest, Erziceni, dan Hirsova dengan jarak 670. Ya, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kedua metode yang berbeda di decision tree ini, untuk BFS sebenarnya untuk materi saat ini tidak terlalu sulit, namun memerlukan ketelitian yang benar-benar harus teliti, dimana mencari titik ini harus muter di mana, itu benar-benar sebuah kesulitan yang memang tidak bisa dianggap remeh. Dan untuk metode UCS ini kita memang tidak menggambar decision tree seperti BFS, pengerjaannya juga lebih ringkas, namun kita harus teliti, harus lebih banyak menekankan poin di bidang ketelitian dan juga perhitungan-perhitungan karena ada penjumlahan jarak dari titik satu ke titik lainnya.